Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Ramadan Karim. Alhamdulillah saya masih diberi umur panjang dan masih bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Sungguh Allah ciptakan langit dan bumi, di antara keduanya bukanlah sesuatu yang sia-sia, tapi mengandung 3 tujuan, yaitu untuk kemaslahatan makhluknya, sebagai sarana beribadah kepada Allah, sekaligus membuktikan tentang keesaannya, seperti firman Allah yang tertuang dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Dan sekarang saya berada di Kediri, Jawa Timur, sebuah kota yang terletak 130 km sebelah barat daya Surabaya. Tujuan pertama saya sekarang ke bangunan yang bentuknya mirip Arc de Triomphe di Paris, Perancis. Monumen gagah ini bernama Simpang 5 Gumul dan letaknya di persimpangan 5 jalan antara Kediri, Pare Pagu, Wates, dan Gurah. Nah, kalau Arc de Triomphe dibangun sebagai tugu peringatan memperingati para pejuang yang mati saat revolusi Perancis dan perang Napoleon, maka Simpang 5 Gumul terinspirasi oleh Raja Jongko Joyoboyo yang menyatukan 5 wilayah di Kabupaten Kediri. Pembangunan yang menghabiskan dana sekitar 300 miliar ini memiliki 16 relief yang berbeda dalam tiap pahatannya. Pahatan ini menggambarkan sejarah Kabupaten Kediri, dan tiap pahatan ini menunjukkan nilai seni dan budaya yang tinggi dari masyarakat Jawa Timur. Puas menghabiskan waktu di bangunan yang berdiri tahun 2008 ini, saya langsung menuju Masjid Aulia Setono Gedong. Masjid yang berada di Jalan Doho ini merupakan salah satu kawasan paling terkenal di kota Kediri lantaran syarat dengan nilai-nilai sejarah. Masjid Aulia Setono Gedong adalah salah satu peninggalan peradaban Islam yang masuk ke wilayah Kediri berabad-abad silam, di sela-sela kejayaan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di tanah Jawa. Kemudian dalam perkembangan agama Islam di Kediri, semua hal yang berkaitan dengan agama Hindu dan Buddha dihancurkan karena dianggap sebagai salah satu bentuk kemusyrikan, seperti patung arca hingga relief. Dan salah satu situs yang dirusak setelah ekspansi Kerajaan Demak ke Majapahit adalah Setono Gedong yang sekarang berubah menjadi masjid. Sekitar tahun 1967 barulah dibangun Masjid Setono Gedong. Masjid ini berdiri sejak sebelum kemerdekaan, jadi zaman revolusi dulu. Kami ini sudah di-upgrade 3 kali. Jadi tahun 80-an itu sudah di-upgrade, dan ini masjid sebenarnya masjid lama. Jadi zaman dulu, zamannya Pangeran Diponegoro, itu masjid ini sudah ada. Sehingga masjid ini tempat perjuangan para Hizbullah, terus akhirnya diteruskan oleh ini masyayihnya dari Pondok Lirboyo untuk diisi kegiatannya, pengajian ini termasuk. Terus ini dibangun kembali total tahun 2014, terus selesai tahun kemarin, tahun 18. Ya, baru diresmikan. Masjid ini sudah berganti dari yang lama, ya, sudah lapuk, sehingga menjadi masjid yang modern dan baru. Perubahan fungsi yang awalnya rumah ibadah umat Hindu-Buddha menjadi masjid pun tidak lepas dari peran Sunan Kudus atau Ja'far al-Shadiq. Sunan Kudus begitu gencar ingin mengislamkan tanah Jawa yang terlanjur menganut kepercayaan selain Islam. Sungguh mulia niat Sunan Kudus, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga."
Hadis riwayat Ibnu Majah. Fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat sholat saja. Menurut hadis sahih dari Muslim, masjid memiliki 3 fungsi penting, yaitu sebagai pusat kontemplasi karena sebagai tempat zikrullah, kemudian pusat ritual alias sebagai tempat salat yang diutamakan jamaah karena merupakan simbol kebersamaan menuju persatuan, dan masjid sebagai tempat kajian karena masjid adalah tempat qiraah Al-Quran, karena seperti sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa orang yang rajin ke masjid akan diangkat derajatnya. Tidakkah kamu mau aku tunjukkan apa yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat, menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang berat, memperbanyak langkah ke masjid, dan menanti salat setelah salat, itulah penjagaan sesungguhnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kembali lagi di Ramadan Karim. Jika sudah puas menikmati keindahan Masjid Aulia Setono Gedong, jangan dulu buru-buru pulang, karena persis di belakang masjid ada situs Setono Gedong. Begitu masuk melalui sebuah gapura yang katanya asli sejak zaman Kerajaan Majapahit, bagian ini tidak terlalu menarik karena sekarang dilapis semen yang menutupi bagian gapura. Sebagai bagian dari sejarah masa lalu, diperlukan kearifan untuk menjaga warisan leluhur apapun kepercayaan yang mereka anut. Yang menarik dari situs Setono Gedong Kediri ini adalah susunan batu yang ditata berderet dan membentuk undakan. Keaslian batu juga masih sama dengan pondasi candi ketika zaman Kerajaan Kediri berkuasa. Dan batu-batu ini yang kemudian menjadi pondasi bangunan Masjid Demak serta Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Berbicara tentang Setono Gedong, tentu kita yang menjadi ikon kita adalah Syekh Al-Wasil. Jadi wisata religi kita adalah wisata religi Syekh Al-Wasil Samsudin Setono Gedong. Nah, yang di dalam area situs itu ada juga bekas candi, peralihan makam para wali di sini banyak sekali. Ada Wali Arba, ada Sunan Bagus, ada Sunan Penanggung, ada Mangkurat Mas, ada Sunan Takul Kabul, ada Sunan Demang Sosronegoro. Yang menjadi ikon wisata kita adalah Syekh Al-Wasil Samsudin. Bangunan yang menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Majapahit ini dari luar bergaya seperti kelenteng karena atapnya berbentuk seperti pagoda dan pintu masuknya seperti kuil Cina. Arsitekturnya merupakan akulturasi dari budaya Jawa dan Tionghoa, dan bentuk bangunan utamanya dengan pendopo atap tumpang 3 dan di puncaknya terdapat mustaka yang merupakan ciri khas bangunan Jawa. Setelah sebelumnya dari satu kompleks area ini saya melihat masjid dan juga situs candi, ternyata di sini saya juga menemukan sebuah makam Syekh Samsudin Al-Wasil atau Sulaiman Wasil Syamsuddin. Makamnya termasuk makam Islam yang paling tua. Meski jejaknya sulit ditemukan melalui inskripsi yang ada, namun masyarakat menyimpulkan bahwa Al-Wasil adalah seorang alim mubalik asal Kediri. Ia seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-12, yaitu ketika masa Kerajaan Kediri. Berdasarkan sejarah, tokoh Syekh Syamsuddin Al-Wasil adalah ulama besar asal negeri Persia yang datang ke Kediri untuk berdakwah. Syekh Al-Wasil Samsudin itu adalah wali sepuh yang masuk ke tanah Jawa, khususnya Kediri ini pada abad 10-11. Jadi Kediri pada masa itu pada masa Pamenang, masa Sri Aji Jayabaya, dan beliau diduga ada kedekatan emosional dengan Sri Aji Jayabaya, atau ada yang mengatakan bahwa Mbah Wasil sempat menjadi penasihat spiritualnya dan sebagainya. Mbah Wasil adalah orang dari Turki.
berarti banyak mendapat gelar di sini mungkin. Jadi beliau dalam memperkenalkan adanya agama Islam itu belum pada siar secara terang-terangan, tapi mungkin dalam taraf studi banding memperkenalkan adanya agama baru, adanya Islam. Mungkin ada pertanyaan, agama dari mana Mbah? Dari mungkin maknanya tidak Arab tapi Mekah, makanya dia juga dikenal dengan Pangeran Mekah. Terus dengan Mbah Wasil itu mungkin karena beliau pandai berwasilah, bertutur sapa, bercerita, mendapat gelar Syekh Al-Wasil. Dan beliau kebetulan datang dari Turki, mungkin orang Mekah seperti apa Mbah? Seperti saya ini ya, karena ada mirip-mirip itu maka beliau mendapat gelar Pangeran Mekah. Yang nama aslinya adalah Sayyid Sulaiman Samsuddin. Tak hanya makam Syekh Syamsuddin saja, di komplek bangunan seluas 3 hektar ini juga ada makam tokoh penting seperti Sunan Amangkurat Mas III yang pernah menjadi Raja Solo ketiga. Dalam sejarah Babat Tanah Jawi disebutkan, Raja Kasunanan Kartasura atau Amangkurat III ini kurang disukai rakyatnya karena memiliki tabiat kurang baik, bengis, dan sering menyiksa siapapun yang menghalangi kekuasaannya, sehingga ia berkuasa hanya 3 tahun saja. Sungguh Allah membenci pemimpin yang zalim dan akan diancam dengan berbagai macam ancaman, seperti dari Abu Sa'id radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim. Karena hari masih terang, saya memutuskan untuk menuju ke Kabupaten Trenggalek, tepatnya ke kawasan Pantai Perigi. Berjarak sekitar 48 km dari pusat kota Trenggalek, Perigi memiliki garis pantai yang lumayan panjang dengan warna pasir putih kecoklatan. Berbeda dengan pantai laut sebutan lain, ombak di sini tenang, kecil, dan tidak liar. Perigi merupakan kampung nelayan di mana tempat pengolahan dan pelelangan ikan ada di sana. Jenis ikan tangkapannya pun kebanyakan ikan laut seperti manyung, ekor kuning, selar, kue, bawal, kerapu, dan masih banyak lainnya. Ikan hasil tangkapannya pun dipasarkan secara lokal sampai ekspor. Islam sudah memberikan perhatian besar terhadap hukum-hukum berkenaan dengan kewan laut dan air. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 96. Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Meski daerah penghasil ikan, tapi pengelolaannya dirasa belum maksimal karena hasil tangkapan ikan masih dikelola penduduk setempat secara tradisional. Para nelayan membutuhkan mesin pendingin agar hasil tangkapan mampu bertahan lebih lama dan tidak cepat busuk. Dan upaya pemberdayaan ekonomi pengolah ikan tradisional melalui pendekatan community-based development perlu digalakkan agar mampu memproduksi hasil perikanan tangkap secara lebih baik. Dengan kualitas produk yang terjamin secara higienis dan memiliki masa konsumsi yang lebih aman, sehingga memiliki nilai tambah ekonomis yang lebih tinggi. Armada kapal nelayan tangkap khusus Porsen itu ada 117 unit. Satu unit itu terdiri dari 2 kapal. Orang nelayan KA unit itu rata-rata ABK-nya 25 kali 117 kapal. Kalau di sini one day fishing, jadi sehari dia atau semalam dia pulang. Jadi berangkat sore dia malam pulang. Ya rata-rata ada 15 ton, 10 ton, 5 ton, nggak tentu. Tergantung dari gerombolan ikan yang ditangkap. Teman-teman nelayan darat sini daya penyerapannya sudah lemah, sisa dari hasil tangkap teman-teman nelayan itu akan lari ke pabrik tepung dengan harga kisaran antara 2.000-2.500 per kilo. Dan itu tidak cukup untuk dikembalikan lagi untuk operasional teman-teman nelayan.
Akibat belum diterapkannya upaya pemberdayaan ekonomi pengolahan ikan, maka penghasilan yang diperoleh para nelayan juga belum maksimal. Bayangkan dari 400 ton tangkapan ikan ketika dipasarkan akan menguap hanya menjadi 10 ton saja uang yang berhasil mereka peroleh. Sementara hari masih siang, saya masih punya cukup banyak waktu di sini. Tentu saja waktu luang ini saya gunakan untuk melakukan kuis hafalan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, Bapak benar. Atas kebenaran itu Bapak berhak mendapatkan hadiah, Pak. Terima, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Keistimewaan Nabi Muhammad apa, Pak? Nabi Muhammad adalah Nabi akhirul zaman ya. Nabi akhirul zaman, Nabi penutup zaman hari ini dan penuntun umat Muslim yang ada di dunia ini. Betul, Bapak berhak mendapatkan hadiah. Sahabat, dari Prigi saya ingin mengajak untuk berkunjung ke kawasan Duku Pakis, Surabaya, Jawa Timur. Di sana ada sosok teladan yang pengalaman hidupnya begitu menginspirasi, insya Allah. Cerita berawal dari sebuah masjid besar At-Taqwa. Siapa sangka masjid ini dulunya hanya sebuah langgar kecil di tahun 60-an dan pernah berganti fungsi menjadi lumbung desa. Setelah langgar terwujud, karena masyarakat sini dulu itu kan tidak, mohon maaf ya, di sini tuh masih minus bidang agama. Jadi pengetahuan agama itu betul sejak kecil sudah mengakui agama Islam, tapi tentang agama dia masih belum bisa memahami. Akhirnya langgar itu berjalan beberapa tahun kosong. Setelah kosong, terus inisiatif dari Pak Lurah, almarhum Pak Lurah Kaprawi itu dibuat lumbung desa. Karena di situ dulu kan terkenal pertanian. Setelah lumbung desa itu padinya habis, dibuat kandang kambing. Bangunan itu kini telah berubah menjadi sebuah masjid besar dan menjadi bangunan baru dan berpindah posisi. Perkembangan besar ini adalah juga cerminan sebuah sejarah akan perubahan sekitar Duku Pakis itu sendiri. Awalnya warga di desa ini memang sangatlah jauh dari kehidupan yang islami. Kebiasaan buruk berjudi dan mabuk-mabukan menjadi hal biasa. Alhamdulillah dari teman-teman pihak orang yang kerja dari luar kota itu kan masuk ke sini supaya masjid ini bagaimana supaya bisa dibangun gitu ya. Haji Imam Solihin adalah sosok yang menjadi teladan dan inspirasi, tidak hanya bagi ketakmiran dan jamaah masjid, pun warga desa Kalikendal, Duku Pakis. Semasa kecil Haji Imam Solihin lahir dan dibesarkan dari keluarga yang jauh dari ilmu agama. Sabung ayam di tahun 60-an menjadi hal biasa. Namun imam kecil tidak terpengaruh akan hingar-bingar kesenangan semata seperti ini. Sebelum masuk tahun 60-an, saya ini mengaji di langgarnya Mbok Sujak, namanya langgar kecil. Alhamdulillah pada waktu itu saya sekolah mulai masuk kelas 2 SD. Akhirnya saya pada waktu belajar, kalau dulu itu belajar cerdas tangkas. Kalau sekarang mungkin ya matematika itu ya. Akhirnya saya diajak mengaji ke langgarnya Mbok Sujak. Imam tetap rajin mengaji. Hingga usia remaja, Imam bahkan menjadi guru mengajari anak-anak di lingkungan kampungnya. Anak-anak itu saya doktrin, kamu kalau bisa mengaji, bisa sembahyang, supaya orang tuanya itu harus diajak sholat. Kalau kamu nanti bisa sholat, bisa sembahyang, kalau orang tuamu tidak sholat, bagaimana nanti nasibnya orang tuamu kalau sudah mati di alam kubur? Saya bilang gitu. Akhirnya saya doktrin, anak-anak alhamdulillah berhasil. Orang tuanya diajak semua sholat.
Akhirnya saya pimpin dengan sholat rubuh gedang. Kalau coro dulu kan gitu ya, mengikuti sajalah. Pada waktu tadi saya yang memimpin terus, sejak kecil sampai dewasa saya pimpin. Ejekan, bahkan lemparan batu diterimanya dengan lapang dada karena imam percaya cahaya-cahaya kecil yang telah dibangunnya kelak akan menjadi cahaya besar yang mampu menuntun warga yang dicintainya ini kepada jalan kebenaran. Pada waktu itu saya berangkat mengaji aja ya. Pada waktu sore itu anak-anak remaja sini semua itu sama melempari batu. Dilempari batu, dilempari kerikil. Sama anak-anak pemuda sini dulu tuh. Ada yang pesan, saya pesan alif. Jadi dia melempar itu sambil berteriak-teriak. Sambil dia tuh mengatakan, saya pesan alif, saya pesan ba. Begitu, jadi terus setiap hari. Di sini tuh dulu pada waktu ada waliman itu ya, ada hajatan itu, orang sini terkenal itu dia itu senangnya minum-minuman, mabuk-mabukan, terus mengadakan hiburan, tandaan, ludrukan gitu senangannya orang sini dulu. Setelah saya dewasa, saya menikah, mulai saya wiwiti. Saya nikah itu tidak saya adakan untuk minum-minuman, saya belikan pada waktu masih ada sari temu. Jadi saya pilah-pilah yang senang minum di sini tempatnya, yang tidak senang minum di sini. Mulai itu akhirnya orang Prada mulai berubah sedikit. Jadi orang yang ahli minum itu mulai berkurang. Setiap tahun, setiap ada hajatan, saya instruksikan supaya orang Prada ini diadakan pengajian gitu ya. Akhirnya setiap ada orang hajat diadakan pengajian, penerangan agama. Alhamdulillah, ikhtiar ini pun berbuah hasil. Perlahan kebiasaan buruk warga berubah mengikuti ajakannya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang alhamdulillah per RT aja sudah ada yang 50, ada yang 70 pengikutnya jamaah tahlil itu ya. Doa dan harapan imam pun berbuah hasil. Meski bergeser beberapa meter dari lokasi semula, namun Masjid At-Taqwa tetap berdiri dan semakin kokoh. Sekokoh dan setegar perjuangan warga yang mampu hijrah kembali ke jalan Allah hingga kini. Demikian Ramadan Karim episode kali ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.